Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bidan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Bocoran soal edisi part 4 ya. Ada yang dapat lagi nih soal tentang mekanisme kehilangan panas pada bayi ya. Jadi mekanisme kehilangan panas pada bayi itu ada 4 cara ya. Ada konduksi, konveksi, radiasi, sama evaporasi. Yang pertama kita bahas tentang konduksi nih. Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin ya. Contohnya bayi ditimbang di atas timbangan, meja, atau tempat tidur yang tidak diberi alas ya. Lanjut lagi ke konveksi, yaitu kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Contohnya kena kipas angin, terus dari AC ya, atau bayi diletakkan di dekat jendela yang terbuka. Yang ketiga yaitu radiasi ya, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Yang keempat, evaporasi, yaitu kehilangan panas akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi atau bayinya basah ya. Contohnya, bayi tidak dikeringkan dengan benar saat lahir, terus terlalu cepat dimandikan, terus bayi BAK dan tidak segera diganti ya. Kontak langsung dengan pakaian basah atau selimut basah juga. Terus ada yang dapat nih tentang dosis, cara, dan tempat pemberian imunisasi ya. Bisa dilihat bahwa kalau lewat oral itu OPP atau polio sama rotavirus ya. Yang IM itu ada DPT HB HIV, hepatitis B, IPP, sama PCP, subkutan campak ya. Terus yang intrakutannya BCG ya. Terus untuk dosisnya nih, hepatitis B itu diberikan 0,5 mili di paha ya. Kalau BCG 0,05 lengan kanan atas, OPP atau polio 2 tetes ya di mulut, IPP 0,5 mili paha kiri, DPT HB HIV 0,5 mili juga ya pada bayi di paha. Kalau pada balita itu di lengan kanannya ya. Untuk campak 0,5 mili juga lengan kiri atas. Untuk DT 0,5 mili lengan kiri atas, TD 0,5 mili juga di lengan kiri atas. Ada juga yang dapat soal tentang kaput sama sepal hematoma ya. Kalau kaput itu disebabkan oleh tekanan serpik pada kulit kepala sehingga terjadi bendungan sirkulasi kapiler dan aliran limfe ya. Benjolan kaput berisi cairan serum dan sedikit bercampur darah. Tata laksananya biasanya sekitar 3 hari dan tidak dibutuhkan pengobatan. Tetapi orang tua harus diingatkan bahwa kondisi tersebut adalah relatif umum dan sementara. Sedangkan sepal yaitu perdarahan superiostal akibat robekan pembuluh darah pada tulang tengkorak dan terbatas tegas pada tulang yang bersangkutan, tidak melampaui sutura-sutura sekitarnya. Ya, sepal hematoma diserap dalam 2 minggu sampai 3 bulan. Bergantung pada ukurannya, sepal hematoma ini dapat mulai mengalami klasifikasi pada minggu kedua. Ya, sepal hematoma tidak memerlukan pengobatan juga. Ada lagi yang dapat soal tentang CPD ya. CPD itu terhentinya kemajuan pembukaan serpik dan penurunan kepala walaupun hisnya adekuat. Waspada atau curiga CPD terutama pada keadaan arkus pubisnya kurang dari 90, teraba promontorium, teraba spina ischiadica, teraba linea innominata ya. Pada primi bagian terbawah janin tidak masuk ke pintu atas panggul ya pada usia di atas 36 minggu. Jadi CPD adalah kondisi ketika kepala bayi tidak mampu melewati panggul ibu karena yang pertama janin terlalu besar. Resiko terjadinya CPD meningkat jika berat janin lebih dari 4.000 gram ya. Bobot bayi yang besar ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau diabetes gestasional juga ya. Yang kedua, posisi janin yang tidak normal. Yang ketiga, panggul ibunya sempit ya. Untuk penanganan CPD ini apabila tidak menunjukkan gejala yang membahayakan, dokter dapat membantu proses persalinan
dengan bantuan vakum atau forceps untuk mengeluarkan bayi. Namun, jika CPD menyebabkan persalinan berlangsung sangat lama, pasien akan disarankan untuk menjalani operasi sesar agar terhindar dari komplikasi yang serius. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang batas normal inkubator ya. Jadi batas normal untuk suhu inkubator bayi yang digunakan adalah 33 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan batas normal untuk kelembapan udara di dalam inkubator bayi adalah sebesar 40% sampai 60%. Ada juga yang dapat soal tentang abortus ya. Kalau abortus ini ada beberapa macam, ada abortus imminens, ada abortus incipient, abortus incomplete, abortus complete, mission abortion, sama abortus septic ya. Untuk abortus imminens yaitu perdarahannya sedikit, nyeri perutnya sedang, terus cervixnya tertutup ya. Kalau yang incipient itu perdarahannya lumayan banyak, disertai nyeri juga, sama cervixnya terbuka ya. PP testnya masih positif tapi. Sedangkan yang incomplete yaitu perdarahannya lebih banyak lagi dan tidak berhenti, nyeri perut juga, cervixnya juga terbuka. Kalau abortus komplit yaitu perdarahan yang disertai keluarnya seluruh bagian janin ya. Untuk cervixnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Hasil PP testnya biasanya sudah negatif ya. Ada lagi yang dapat soal tentang gangguan menstruasi nih ya. Banyak banget macamnya. Kalau dari kelainan panjang siklus, ada polimenore, ada oligomenore, sama aminore ya. Kalau polimenore itu sering, biasanya sebulan sampai 2 kali, siklusnya kurang dari 21 hari. Kalau oligomenore itu jarang ya, ada yang 2 bulan sekali baru dapat. Dia siklusnya lebih dari 35 hari. Sedangkan amenore tidak haid ya. Terus kelainan lama haidnya, kalau menoragi itu memanjang ya, dia lebih dari 7 hari haidnya. Kalau brachimenore itu kurang dari 3 hari. Metroragi itu haid di luar siklus normal. Terus kelainan banyaknya ada hipermenore, yaitu lebih dari 80 mili. Kalau hipomenore itu sedikit, kurang dari 80 mili ya. Sedangkan gangguan lainnya itu ada metroragi tadi ya, haid di luar siklus, dysmenorrhea, nyeri bila haid, sama premenstrual tension, ketegangan haid. Lanjut lagi ada vitamin B1 nih untuk ibu hamil dan menyusui, yaitu untuk meningkatkan energi, mengatur sistem saraf ya. Angka kecukupan gizi vitamin B untuk ibu hamil yaitu 1,4 mg per hari. Sedangkan angka kecukupan gizi vitamin B untuk ibu menyusui ialah 1,3 mg per hari. Lanjut lagi ada yang dapat soal tentang penanganan limbah benda tajam nih ya. Jadi sistem, mekanisme, dan prosedurnya. Yang pertama, jangan mematahkan atau menekuk benda tajam. Yang kedua, tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai. 3. Segera buang limbah benda tajam pada tempat khusus yang tertutup, tahan tusuk, dan aman. Yang keempat, wadah benda tajam diletakkan di lokasi tindakan. Yang kelima, apabila 2/3 bagian telah terisi oleh limbah, maka harus dibawa ke tempat pengolahan. Yang keenam, benda tajam kemudian dihancurkan dan dibakar ya dengan suhu 1200 Celcius. Kemudian abu dibuang di tempat penampungan abu. Yang ke-8, menggunakan APD ketika menangani limbah ya. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang cara membuat larutan klorin ya. Bisa dilihat cara membuat larutan klorin itu jumlah bagian air sama dengan berapa persen larutan konsentrat per berapa persen larutan yang diinginkan dikurang 1 ya. Jadi contohnya misalnya jumlah airnya sama dengan 5,0% itu larutan konsentratnya, dibagi 0,5 itu larutan yang diinginkan ya. Hasilnya dikurang 1. Jadi 5,0 per 0,5 sama dengan 10, dikurang 1 sama dengan 9. Jadi jumlah airnya itu 9. Jadi tambahkan 9 bagian air
ke dalam satu bagian larutan klorin konsentrat ya. Terdapat rumus 9 bagi 1, 9 airnya, 1 klorinnya. Contoh soalnya yang pertama nih, buat larutan klorin 0,5% sebanyak 500 cc. Maka jawabannya 9/10 dikali 500 cc sama dengan 450 ya. Terus klorinnya 1/10 kali 500 sama dengan 50 cc. Jadi airnya 450 dan klorinnya 50 cc. Jadi totalnya sebanyak 500 cc ya. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang KIE nih jika ada remaja hamil di luar nikah. Jadi peran bidan apa sih ya? Peran bidan harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang yang netral dan tidak menghakimi remaja tersebut atas kehamilannya. Terus bidan harus selalu memberikan komunikasi, konseling, dan juga informasi atau KIE yang mengenai kehamilan yang mungkin belum diketahui oleh remaja tersebut. Terus lagi, bidan harus meyakinkan, memastikan, dan menguatkan remaja tersebut melalui komunikasi konseling agar dengan kuat hati bersedia menerima kehamilan tersebut dan bersedia merawat kehamilannya. Lanjut lagi, bidan harus memastikan remaja tersebut mendapatkan pemeriksaan yang seharusnya didapatkan oleh ibu hamil tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan. Jadi itu dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Terima kasih buat yang sudah nonton.